Halo Mina, selamat malam. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, anime di TV akan membahas mengenai kematian Naoto saat mencari informasi mengenai Tenjiku. Kematian Naoto berdampak sangat berat terhadap Takemichi. Karena Takemichi tidak bisa kembali ke masa depan maupun ke masa lalu karena kematian Naoto. Apakah Takemichi bisa menyelamatkan Naoto? Dan siapa sebenarnya yang membunuh Naoto? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya anime di TV mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Sebelum anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu anime di TV dengan cara like dan subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis. Dengan like dan subscribe, kamu sudah menghargai dan membantu anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Sebelumnya anime di TV akan menjelaskan secara singkat siapa sebenarnya Naoto dan kenapa Naoto mempunyai peran yang penting dalam serial ini dan awal mula kejadian sebelum Naoto meninggal. Naoto Tachibana adalah adik dari Hinata Tachibana. Naoto merupakan seorang detektif dan juga sebagai anggota kepolisian. Dia juga merupakan pemicu kekuatan perjalanan waktu Takemichi. Sebagai orang dewasa, Naoto adalah individu yang saleh yang juga bertekad untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dia memiliki kepribadian yang sungguh-sungguh dan biasanya tidak terhibur oleh kekacauan orang lain. Dia juga bersedia menerima kemungkinan yang tidak masuk akal, seperti fakta bahwa Takemichi dapat melakukan perjalanan waktu. Selain itu, Naoto juga memiliki selera humor yang kering, seperti contoh ditunjukkan ketika salah satu perjalanan Takemichi kembali ke masa sekarang. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut karena Takemichi mampu menghentikan Hinata dari kematian. Sebagai seorang detektif dan sekaligus anggota kepolisian, Naoto memiliki kemampuan dedukasi yang sangat baik. Dia mampu dengan cepat mengumpulkan potongan-potongan informasi untuk membuat gambaran besar. Posisinya memberinya akses ke sejumlah besar informasi yang tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan orang. Ini sangat membantu Takemichi mengubah masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Naoto adalah kunci untuk mengaktifkan kemampuan perjalanan waktu supernatural Takemichi, baik di masa lalu atau sekarang. Selama keduanya berjabat tangan, Takemichi akan dipindahkan ke masa depan jika mereka berjabat tangan pada masa lalu, atau dipindahkan ke masa lalu jika mereka berjabat tangan di masa sekarang. Dia juga satu-satunya orang yang menyadari konsekuensi yang disebabkan oleh perjalanan waktu Takemichi, seperti ancaman-ancaman dari geng besar karena mereka terlibat dengan geng tersebut. Selanjutnya akan anime di TV jelaskan mengenai kematian Naoto pada masa depan. Hal tersebut bermula ketika penyerangan Tenjiku lewat stasiun Shibuya dan menghajar Takemichi beserta kawan-kawannya. Untuk pertarungan Tenjiku melawan Toman, sudah anime di TV jelaskan pada video sebelumnya. Jangan lupa tonton dan like juga video yang lain ya Mina. Ketika Takemichi bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Kakucho, Kakucho meminta tolong terhadap Takemichi untuk menyelamatkan Izana Kurokawa. Karena Kakucho sendiri tidak setuju dengan konflik antara Toman dan Tenjiku. Kakucho mengatakan bahwa Izana diperalat oleh Kisaki. Kemudian, Takemichi pun pergi mencari informasi dengan mengikuti rapat Toman. Dan Takemichi berpikir bahwa ketika Kisaki dikeluarkan dari Toman, apa yang sebenarnya terjadi dengan Kisaki? Apakah Kisaki bisa melompat waktu seperti Takemichi? Untuk mendapatkan informasi tersebut, Takemichi pun pergi ke masa depan menemui Naoto di masa lalu. Setelah berada di masa depan, Takemichi pun langsung bertemu dengan Naoto dan menanyakan apa sebenarnya tujuan dari Kisaki. Kenapa setelah keluar dari Toman, masih saja terlibat dalam kematian Hina dan teman-teman yang lain. Dan Naoto pun menjelaskan bahwa masa depan telah berubah. 12 tahun yang lalu, Kisaki menggunakan Tenjiku untuk mengambil alih Toman. Tetapi dalam perjalanan waktu, nama geng Tenjiku tidak dikenal oleh polisi dan Naoto mengatakan bahwa Kisaki pun telah meninggal. Dan di masa depan, Izana dulunya yang menjadi kapten dari Tenjiku sekarang merupakan eksekutif dan petinggi dari Toman. Takemichi pun terkejut. Kenapa yang dulunya merupakan kapten Tenjiku menjadi eksekutif Toman? Apakah masa lalu yang Takemichi lihat salah? Naoto berusaha untuk mencari informasi tentang Izana Kurokawa melalui relasi polisinya. Sambil menunggu hal tersebut, Takemichi pun pergi ke gereja untuk mengingat kenangannya saat menang bertarung melawan Black Dragon. Ternyata, dia bertemu dengan Taiju yang merupakan pemimpin Black Dragon ke-10. Taiju mengatakan bahwa Hakai sudah meninggal. Kemudian, Takemichi mengajak Taiju untuk berbicara mengenai Izana Kurokawa yang juga sebagai mantan pemimpin Black Dragon. Kemudian, Taiju pun mengajak Takemichi dan Naoto untuk ikut pergi dengannya ke toko milik
milik Taiju. Mereka pun akhirnya membicarakan mengenai Kurokawa Izana dan geng Black Dragon. Dan Taiju mengatakan bahwa pendiri Black Dragon adalah Shinichiro Sano, sekaligus menjadi kapten atau pemimpin pertama Black Dragon. Selain itu, Shinichiro Sano adalah kakak kandung dari Maiki yang merupakan pemimpin Toman. Dan Izana Kurokawa merupakan generasi pemimpin ke-8 dari geng Black Dragon. Generasi Black Dragon ke-8 ada sebelum terbentuknya geng Toman. Dan Toman terbentuk ketika generasi Black Dragon ke-9 berhasil dikalahkan. Dan Toman menjadi geng yang terkenal di Tokyo. Taiju pun juga mengatakan bahwa Izana keluar dari Black Dragon kemudian setelah 3 tahun membentuk geng Tenjiku dan selanjutnya geng Tenjiku menghancurkan Toman. Dan Taiju menjelaskan tentang bersatunya Toman dan Tenjiku. Pemimpin Toman adalah Maiki. Selanjutnya orang kedua Toman adalah Kisaki. Dan orang ketiga Toman adalah Izana dan mereka adalah kelompok geng terburuk sepanjang masa lahir. Yang artinya kelompok geng terburuk sampai dengan saat ini. Takemichi bertanya bahwa Kisaki telah mati sesuai dengan informasi yang didapat oleh Naoto. Tetapi Taiju pun menjawab, apakah benar Kisaki telah mati? Dan kemudian Taiju bertanya kepada Naoto, apakah kau yakin Kisaki telah mati? Akhirnya Naoto menjawab, ternyata Izana Kurokawa memiliki pengaruh yang besar terhadap kepolisian. Dan ternyata Kisaki merupakan seorang kriminal dengan membunuh dan mencuri. Kemudian karena banyak kasus yang dilakukan oleh Kisaki pun akhirnya pergi kabur ke luar negeri. Kemudian dipersiapkan sebuah mayat yang dijadikan sebagai Kisaki, yang artinya Kisaki dibuat seolah-olah mati. Kemudian Naoto mengatakan bahwa Kisaki sebenarnya masih hidup. Takemichi pun terkejut mendengar hal tersebut. Taiju juga mengatakan bahwa Maiki mati dan pemimpin Toman sekarang adalah Izana Kurokawa. Dan Taiju mengatakan bahwa Maiki lebih percaya Izana daripada Draken. Tiba-tiba Hajime dan Inui datang membawa anggota Toman. Mereka mengatakan bahwa Izana menyuruh mereka menangkap Taiju, Takemichi, dan Naoto. Mereka pun berdebat dan akhirnya Taiju menyuruh Takemichi dan Naoto kabur lewat pintu belakang. Dan Taiju pun menyuruh Naoto untuk menyelidiki kematian Hakai karena Taiju sendiri tidak percaya bahwa Maiki adalah pembunuh Hakai. Karena menurut Taiju, Izana Kurokawa berada di balik semua ini. Dia minta tolong terhadap Naoto untuk menuntaskan penyesalan Hakai agar Taiju sendiri bisa tenang. Akhirnya Naoto pergi dengan Takemichi. Di saat mereka berdua berlari, Takemichi kembali karena ingin mendapatkan informasi dari Inui dan Hajime mengenai insiden Kanto. Saat berlari kembali, ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Takemichi. Ternyata orang tersebut adalah Kisaki. Kemudian saat Kisaki menembak, Naoto mendorong Takemichi dan Naoto tertembak pada bagian punggung. Selain itu, Izana pun datang dan Takemichi juga melihat Kakucho yang juga teman masa kecilnya sudah berubah menjadi kriminal. Kemudian Izana menyuruh Kakucho untuk membunuh Takemichi. Akhirnya Kakucho pun menembak Takemichi. Di saat keduanya terjatuh dan sekarat, Naoto mengatakan bahwa Takemichi adalah seseorang pahlawan yang tidak pernah menyerah dan Takemichi merupakan kebanggaan dari Naoto. Kemudian Naoto memberikan tangannya kepada Takemichi dan Takemichi pun menggenggam tangan Naoto untuk pergi ke masa lalu untuk memperbaiki semua ini. Ketika sudah berada di masa lalu, Takemichi pergi untuk mencari Naoto dan berpikir bahwa Naoto di masa lalu baik-baik saja. Kemudian Takemichi berjabat tangan dengan Naoto untuk kembali ke masa depan. Tetapi anehnya, tidak terjadi apa-apa, yang artinya bahwa Naoto di masa depan sudah meninggal. Takemichi pun berlutut dan menangis, dan Takemichi berbicara sendiri mengenai kematian Hina dan Naoto di masa depan. Ternyata perkataan Takemichi didengar oleh Hina. Di saat yang sama, Hina mengatakan bahwa dia mencintai Takemichi dan bertanya kepada Takemichi mengenai masa depan. Akankah Takemichi melamar Hina? Hina menginginkan agar Takemichi segera melamarnya, agar kematian Hina bisa mati bahagia di masa depan. Kemudian mendengar perkataan Hina tersebut, Takemichi akhirnya kembali bersemangat untuk merubah masa lalu. Chapter 135 pun berakhir. Untuk video selanjutnya, yaitu pertempuran Tenjiku dan Toman, sudah Mimin upload ya, silahkan ditonton. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat mengenai kematian Naoto di masa depan. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye-bye.